akan memuji namanya. Orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Sebagaimana di dalam nama minggu pada hari ini adalah kastate, yang artinya adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98. Jadi ada satu nyanyian itu ada liriknya itu bagus sekali dan sangat indah sekali. Pujian ini kalau misalnya suatu nanti kita akan menyanyikan lagu ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Suatu ketika ada seorang anak kecil berumur 8 tahun. Dan anak ini sangat-sangat pengen sekali dan untuk belajar musik atau belajar pianis. Dan suatu ketika saudara, dia menyampaikan kepada bapaknya bahwa ada suatu pertunjukan di stadion tentang pertunjukan pianis, permainan pianis. Nah, saat itu artinya orang tuanya mengikuti apa yang kemauan anaknya. Karena biasa kalau anak ini kalau masih umur 8 tahun ini, kalau ditolak nanti pada akhirnya nanti anak itu nanti bisa nanti hancur masa depannya, atau kalau ditolak, kalau tidak jawab apa yang dia inginkan itu akan membahayakan bagi dirinya di masa yang akan datang. Nah, saudara, akhirnya orang tuanya mengindahkan apa yang anak ini mau, dan pada akhirnya merasa bahwa mungkin saya ini orang yang paling hina di bumi ini. Sehingga kemudian dia 13 dia mengatakan bahwa banyak yang menjajan mengerumuni aku, benteng-benteng dari pasar mengepung aku. Sehingga dari dosa-dosanya itu dia mengatakan bahwa mungkin itu orang-orang atau bangsa-bangsa lain mengelilinginya, atau musuh-musuhnya mengelilingi dia. Lalu kemudian itu nanti dari ayat 13 sampai nanti ayat 19. Lalu dia teruskan di dalam ayat 20, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Nah, ini adalah yang dia memohon kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, Tuhan engkau Tuhan janganlah jauh, dan ya kekuatanku segeralah menolong aku. Karena dia merasa tadi bahwa dia sudah berdosa, itu sebabnya Tuhan meninggalkannya. Maka dia mengatakan bahwa pada waktu siang saya memohon, tapi Tuhan tidak menjawab. Pada waktu malam aku memohon, tapi seakan Tuhan sedang tidur. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah yang dirasakan oleh saudara Mazmur. Nah, pertanyaan adalah mengapa dengan nada kekecewaan dan kesedihan dalam penderitaan dalam ayat 2, di dalam Mazmur ini menyentuh perasaan terdalam seseorang yang ditinggalkan oleh Tuhan dalam menghadapi penderitaan dan penganiayaan yang bertubi-tubi oleh para musuh. Kenapa Tuhan meninggalkannya? Kenapa kok tiba-tiba dia merasa bahwa Tuhan tidak ada di dalam setiap aktivitasnya? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, karena permohonan pada bagian pertama Mazmur ini itu tidak diarahkan pada suatu keadaan tertentu, maka dapat menjadi kesaksian yang tidak dibatasi oleh waktu dan dapat diterapkan pada banyak situasi penganiayaan. Keluhan mengenai ketidakhadiran Allah berkali-kali disampaikan dengan pujian. Misalnya di dalam ayat 4, dia katakan di sana, di ayat 4 dia katakan bahwa padahal engkau yang kudus yang bersembayang di atas puji-pujian orang Israel. Dia bertanya dalam hatinya, padahal Tuhan mau kalau misalnya puji-pujian orang Israel sangat disenangi oleh Tuhan, tapi
kok tiba-tiba Tuhan meninggalkanku, tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang merupakan permohonanku? Di balik dari semuanya itu Tuhan, di balik dari semuanya itu saudara yang kasih itu, kita melihat di dalam ayat ke-5 dan ke-6, kemudian 10 sampai dan 11 mengatakan bahwa kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku berseru diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku engkau Allahku. Di situ dia menyatakan keyakinan dirinya bahwa bisa saja terjadi Tuhan meninggalkannya karena sudah ada pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Kemudian di dalam permintaan dalam ayat 20 sampai 22 di sana dikatakan bahwa selamat, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segera minta tolong dan seterusnya.